Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kewajiban paling utama dalam Islam adalah sholat 5 waktu. Ia bukan sekedar ibadah biasa, melainkan tiang agama dan menjadi penentu keberlangsungan iman seorang muslim. Salat adalah bentuk ibadah yang paling pertama diwajibkan oleh Allah, bukan melalui wahyu biasa, tapi secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW saat peristiwa Isra dan Mi'raj, dan tentunya tanpa perantara malaikat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya dan spesialnya kedudukan salat dalam Islam. Muncullah pertanyaan yang cukup krusial, apa itu sebenarnya sholat? Secara bahasa atau etimologi, sholat berasal dari kata Arab as-sholah yang berarti doa. Sedangkan secara istilah atau terminologi, sholat adalah perbuatan dan ucapan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tentunya sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat. Salat bukan hanya rangkaian gerakan tubuh seperti takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Tapi salat itu lebih dari itu. Ia adalah komunikasi langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Ibadah yang menyatukan fisik, akal, dan juga hati, serta lisan dalam satu waktu. Salat mendidik kita untuk disiplin, tunduk, dan selalu terhubung dengan Allah SWT. Lalu, mengapa sih kita ini kok harus melaksanakan sholat? Apakah ada benefit di dalamnya ketika melaksanakan? Tentu saja. Yang pertama, sholat sebagai sarana mengingat Allah. Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat menjaga hati kita agar tidak lalai dan menjadi pengingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bergantung kepadanya, pada Allah dalam segala hal, baik dalam kesulitan maupun kelapangan. Yang kedua, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam surat Al-Kabut ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Maka sholat yang benar bukan hanya yang dilakukan secara rutin, tapi juga dengan hati yang hadir saat itu atau dengan khusyuk. Dengan hati yang hadir, maka akan berdampak besar dalam menjaga akhlak kita dalam sehari-harinya. Sholat seperti ini dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji seperti bohongan, korupsi, ghibah, dan perbuatan dosa lainnya. Yang ketiga, sholat sebagai sumber pertolongan dan ketenangan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mungkin seringkali kita ketika mengalami ujian maupun cobaan, kita merasa gelisah dan bingung harus berbuat apa. Namun, orang yang mengenal sholat akan tahu kemana ia itu harus kembali dan meminta pertolongan. Tentunya kepada Allah melalui sholat tersebut. Sholat merupakan sumber ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh harta, jabatan, ataupun siapapun, manusia siapapun. Yang keempat, sholat sebagai amal pertama yang dihisab. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi as-sholah. Yang artinya yang pertama kali akan dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Bisa kita ambil pernyataan bahwasanya sholat ini adalah barometer seluruh amal. Jika baik sholatnya, maka amalan lain akan mudah untuk diterima. Namun jika sholatnya rusak atau bahkan ditinggalkan, maka amal-amal lainnya pun bisa tertolak.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, perlu kita renungkan betapa besar ancaman Allah bagi mereka yang meninggalkan sholat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43, ketika penduduk neraka ditanya, apa yang memasukkan kalian ke dalam sakor atau neraka sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Meninggalkan sholat dengan sengaja adalah dosa besar. Bahkan sebagian ulama menggolongkan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja ini sebagai kekufuran. Tapi sebagai ulama ya ini, padahal dalam kondisi apapun sholat tetap diwajibkan. Dalam keadaan sehat maupun sakit, saat diam maupun berpergian, bahkan dalam kondisi perang. Ini membuktikan bahwa tidak ada alasan untuk kita untuk meninggalkan sholat itu. Ya, sholat itu sangatlah penting. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jaga sholat 5 waktu kita. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi juga memperbaiki kualitasnya. Jadikan sholat sebagai cahaya dalam hidup, tempat curhat kita, tempat ketenangan dan bukti cinta kita kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan, beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan ketahuilah, sebenarnya apa yang saya sampaikan dalam kultum ini atau video ini bukan hanya ditujukan untuk saudara-saudara sekalian, tapi khususnya juga untuk diri saya sendiri. Kita semua sedang berproses untuk menjadi hamba yang lebih taat dan lebih baik ke depannya. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat, memuliakannya dan mendapatkan syafaat karenanya di hari kiamat nanti. Sebelum untuk menutup video kali ini, saya akan berikan kata-kata. Jangan tinggalkan sholatmu karena itu cahaya hidupmu. Jangan lalaikan waktumu karena Allah menanti ruku'mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.